Partai Golkar menjalin kerjasama dengan Partai Gerindra pada pilkada yang akan datang. Kedua partai ini membicarakan kerjasama politik secara periodik. Senin sore, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beserta pengurus DPP melakukan safari politik ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta. Kunjungan partai ataupun kunjungan politik Partai Golkar ini membahas kerjasama di berbagai bidang, di antaranya kontestasi pilkada mendatang. Kedua partai ini juga mengaku memiliki persamaan dan juga perbedaan di berbagai hal, tetapi tetap bersepakat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Pada pertemuan ini, keduanya juga membuka peluang kerjasama di beberapa daerah yang menggelar pilkada. Di ujungnya kita semua komit kepada persatuan bangsa. Ya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tadi sore menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu berlangsung di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pertemuan kedua petinggi partai tersebut, kami bergabung dengan korespondensi CNN Indonesia, ada Wahyudi Ritonga di Rumah Kertanegara. Selamat malam Wahyudi. Jadi apa kesimpulan atau hasil dari pertemuan antara Prabowo dan juga Erlangga Hartarto? Bentuk kerjasama politik seperti apa yang dibangun oleh kedua partai ini terutama untuk Pilkada 2020 mendatang? Baik, selamat malam Reinhardt. Terkait pertemuan antara kedua partai besar di Indonesia yaitu Partai Gerindra dan Partai Golkar, di mana tadi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dan pengurus Partai Golkar lainnya seperti Adis Kadir dan juga tadi ada Ketua Komisi 1 Mutia Hafid dan anggota Komisi 1 Nurul Arifin menyambangi ataupun melakukan safari politik ke kediaman Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Dan tadi Prabowo juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Di dalam pertemuan tadi yang digelar pada sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kedua partai tadi membahas sejumlah hal di dalam bidang geopolitik, di mana diantaranya yang menjadi fokus pembahasan yaitu tentang kontestasi pilkada. Kedua partai ataupun kedua ketua umum antara Prabowo dan juga Erlangga mengakui bahwasannya kedua partai memiliki persamaan maupun perbedaan di berbagai hal. Dan dari sisi persamaan, kedua partai merupakan sama-sama partai yang berada di dalam Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Dan persamaan lainnya adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra memiliki perspektif yang sama di berbagai rancangan undang-undang di DPR RI. Kemudian tadi juga Prabowo Subianto tidak mengelakkan bahwasannya di antara Partai Gerindra dan Partai Golkar memiliki perbedaan dan juga persaingan secara kompetitif, khususnya dalam hal bidang politik kenegaraan maupun kebangsaan di antara kedua partai. Namun kedua partai akhirnya mengakui dan membenarkan bahwasannya terjalin sebuah kesepakatan di antara pimpinan Partai Golkar maupun pimpinan Partai Gerindra di dalam kerjasama di berbagai daerah yang menggelar kontestasi pilkada. Namun Partai Golkar dan juga Partai Gerindra mengakui bahwasannya ada sejumlah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota yang memiliki pandangan pilihan yang berbeda terkait masalah kandidat calon gubernur, calon bupati hingga calon wali kota. Dan tadi keduanya juga menyebutkan bahwasannya selain membahas masalah pilkada, keduanya juga membahas tentang stabilitas politik di tanah air, di mana diantaranya di tengah pandemi COVID-19, stabilitas politik sangat dibutuhkan dalam memberikan rasa tenang, rasa nyaman dan aman di lingkungan masyarakat secara luas. Dan tadi juga Prabowo Subianto berterima kasih kepada seluruh jajaran Partai Golkar yang telah menyambangi kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana diantaranya ini merupakan kunjungan balasan dari Partai Gerindra yang telah melakukan kunjungan pada Oktober 2019 lalu. Namun Reinhardt, kalau kita flashback ke belakang, kita menganalisa lebih jauh bahwasannya pertemuan ini kalau kita melihat secara garis besar ataupun perspektif politik, tidak mungkin antara Partai Golkar dan Partai Gerindra hanya membahas dan menjalin kerjasama dalam hal bidang pilkada saja. Kita ketahui bersama bahwa Partai Golkar di DPR dan Partai Gerindra di DPR
merupakan partai 5 besar ataupun partai di urutan 5 besar yang memiliki suara yang cukup besar di DPR dan juga sama-sama partai yang memiliki usulan rancangan undang-undang di berbagai bidang. Termasuk salah satunya kalau kita ketahui tentang sejumlah rancangan undang-undang menjadi usulan kedua partai dan sejumlah undang-undang memiliki perbedaan antara partai. Kalau kita melihat Cipta Kerja, Partai Gerindra dan Partai Golkar memiliki visi dan misi yang sama bagaimana bisa mensegerakan RUU Cipta Kerja. Namun kalau kita melihat rancangan undang-undang pemilu yang saat ini sifatnya masih pradraft yang lagi dibahas di Komisi 2, bahwasanya Partai Golkar dan Partai Gerindra memiliki pandangan yang beda mulai dari parliamentary threshold, presidential threshold, maupun proporsional terbuka maupun tertutup. Kemudian antara pilkada digelar serentak dengan pilpres maupun pilpres digelar secara terpisah dengan pemilihan legislatif. Banyak hal-hal yang berbeda di antara kedua partai. Namun perbedaan ini mungkin saja bisa cair kemudian atau dinamis. Kita menyebutnya bahwasanya tidak menutup kemungkinan kerjasama di berbagai bidang lain, ekonomi, sosial, politik di antara kedua partai yang sama-sama duduk di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin ini bisa menjalin kerjasama secara efektif dan optimal. Ditambah lagi kedua pimpinan partai ini diminta oleh Presiden Joko Widodo di tengah isu reshuffle untuk fokus bagaimana menanggulangi serta menangani bagaimana mempercepat proses penanganan COVID-19 yang ada di tanah air, mulai dari bantuan sosial, bagaimana pencegahan, bagaimana penanganan, dan juga pengaturan bagaimana tidak menyebarnya COVID-19 ini dari zona merah ke zona-zona yang lainnya. Reinhard. Wahyudi, terakhir singkat saja menyinggung soal reshuffle, apakah ada tanggapan baik dari Prabowo atau dari Erlangga atau mungkin dari para pimpinan partai yang tadi hadir di sana soal wacana reshuffle yang sempat menguat sepekan terakhir? Ya Reinhard, kalau kita berbicara reshuffle kabinet itulah tadi yang dinanti-nantikan oleh seluruh awak media yang telah berjaga sejak sore hari tadi hingga pertemuan selesai. Dan tadi seusai menggelar konferensi pers, Prabowo Subianto dan juga Erlangga Hartarto mengangkat tangan dan enggan untuk berkomentar sekaligus menjawab pertanyaan dari awak media yang menanyakan soal isu reshuffle tersebut. Memang hal inilah yang menjadi fokus dan perhatian utama awak media, bahwasanya isu reshuffle ini menjadi isu yang kuat dan mengakar ke permukaan dan memang sejumlah menteri dari Partai Gerindra maupun Partai Golkar diisukan akan direshuffle dari Kabinet Indonesia Maju. Namun hal tersebut tadi enggan dijawab ataupun dikomentari oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Reinhard. Baik, terima kasih Wahyudi Ritonga untuk laporan Anda langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan.